Shalom, jemaat jemaat GKI Pinangsia. Di tengah arus perkembangan zaman yang semakin masif, GKI Pinangsia dari waktu ke waktu tetap berdiri dengan visi yang jelas, yaitu membangun umat Tuhan yang bertumbuh, diperkenan Tuhan dan disukai sesama. Dan untuk mencapai visi tersebut, ada 4 nilai yang secara integratif mendukung masing-masing bidang pelayanan untuk mencapai visi dalam kehidupan bergereja. Disebut membangun umat Tuhan yang bertumbuh karena GKI Pinangsia tidak hanya fokus pada aspek kegiatan gerejawi, tetapi juga aspek bina kerohanian jemaat melalui kelas pembinaan dan kelompok kecil yang kita sebut caring each other. Maka di era digital yang terus bergerak maju, kami juga memanfaatkan pelayanan digital sebagai wadah bagi jemaat untuk diperlengkapi dan dipersiapkan melalui pengajaran firman Tuhan, praktik, dan kehidupan kerohanian melalui program digital ministry yang tayang melalui kanal YouTube GKI Pinangsia dengan agenda sebagai berikut. A Moment with God, setiap hari Kamis pukul 6.30 pagi. Growing Together, setiap hari Sabtu pukul 6.30 pagi. Pinangsia Worship, setiap tanggal 1 dan hari Minggu setiap minggu kelima pukul 6.30 pagi. Kami rindu melalui program Digital Ministry, jemaat dapat dipersiapkan menjadi komunitas yang siap menciptakan kaderisasi dan regenerasi pemimpin di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dan meresponi panggilan gereja dalam pelayanan persekutuan. Di GKI Pinangsia, kami percaya menghasilkan murid yang memuridkan adalah esensi dari pelayanan gereja. Oleh karena itu, kami sangat menekankan pengajaran Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang menjadi pedoman kehidupan bagi umat percaya. Maka seluruh kegiatan gereja dalam persekutuan komisi dan kebaktian umum, kami berfokus kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hati dan pikiran jemaat diwarnai firman Tuhan dan kehidupan jemaat dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Yesus memberikan perintah untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid-Nya, maka gereja sesungguhnya tempat untuk menghasilkan murid. Kami ingin memperjuangkan gereja yang bertumbuh, dewasa di dalam Kristus, menjadi saksi dan meresponi panggilan Allah di tengah pelayanan gereja dan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya juga didukung oleh sarana dan penunjang pelayanan gereja. GKI Pinangsia selalu mengupayakan prasarana yang mumpuni, baik pelayanan yang dilakukan di luar gereja maupun di dalam gedung gereja. Hal ini kami terus upayakan agar segala persiapan pelayanan, kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi untuk melancarkan seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi. Kami rindu dengan fasilitas yang gereja miliki ini dapat menunjang roda pelayanan gereja semakin optimal untuk terus bertumbuh dalam menyatakan kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Mari menjadi jemaat yang setia beribadah, memiliki kerinduan untuk belajar dan bertumbuh, serta siap menjadi generasi pemimpin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Berapa banyak yang sudah siap untuk beribadah dan memuji nama Tuhan? Mari angkat tangannya. Mari kita bangkit berdiri teman-teman sekalian. Mari kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Yang siap beribadah katakan amin. Selamat beribadah. Ya, kita pada pagi hari ini datang lagi ke sini untuk datang ke Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. lebih sungguh-sungguh ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
pada hari ini berkumpul lagi di sini ya Tuhan, di rumah-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, kami masih diizinkan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, masih diizinkan untuk memuliakan dan menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami pada pagi hari ini ya Tuhan ingin datang kepadamu. Kami yang masih berdosa ini ya Tuhan, tolong Tuhan ampunilah kami. Kesalahan kami yang sudah kami perbuat di hidup kami ya Tuhan. Kami ingin mengakui dosa kami ya Tuhan. Kami ingin melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya kami diberkati oleh Engkau pada pagi hari ini, agar kami bisa memuliakan, memuji nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sudah pemanasan? Udah dong. Kita mau lanjut, kita mau semangat lagi. Nih lagunya udah pernah dinyanyiin ya dulu pas kita gabungan di bawah. Iya, gabungan di bawah. Kita nyanyi lagi lah. Tepuk tangan dong. Mana ini? Kok pada loyo-loyo banget? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Goyang dong. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar apa? Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Cinta Yesus ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku.
dong, lebih semangat. pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Pujaanku. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Shalala, shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Oke, next kita akan baca bacaan pertanggapan. Teman-teman boleh duduk. Bacaan bertanggapan kita dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 ayat yang ganjil akan dibacakan sama yang perempuan, yang genap akan dibacakan sama yang laki-laki. Mazmur 98. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kita ingin menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita nyanyikan Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sama-sama sekali lagi dalam kesesakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu ya Tuhan. Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours.
surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam satu minggu yang telah kami lewati, banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Banyak berkat Tuhan yang telah kami nikmati dalam kehidupan ini. Baik dalam kesehatan kami, Tuhan sudah berkati. Sekolah kami, Tuhan sudah berkati. Pekerjaan kami, kuliah kami, aktivitas kami yang lain, sungguh anugerah-Mu Tuhan kami nikmati dalam satu minggu ini. Dan kini saatnya Tuhan, pada minggu ini kami datang di tempat ini, kami bersyukur apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Karena kami tidak bisa membalas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Hanya inilah yang bisa kami lakukan di hadapan Tuhan, yaitu memuji kebesaran-Mu yang agung melalui puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, mendengarkan sabda-Mu pada minggu ini. Untuk itu ya Tuhan, berikan kepada kami telinga seperti murid dan Maria yang duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami lihat dan yang kami baca, sungguh-sungguh Tuhan membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan dan kami semakin kenal Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi berkat juga dalam keluarga, teman-teman kami, dan dimanapun Tuhan bawa kami. Karena firman-Mu Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk perenungan firman. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong untuk setiap kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom, apa kabar? Baik, nah teman-teman boleh nggak saya mengajak kita bangkit berdiri semuanya, oke? Ya boleh ya? Oke, biar kita lebih semangat lagi, oke. Nah teman-teman tolong dong tepuk pundak teman kamu kanan kiri, bilang Anda luar biasa. Ya Anda luar biasa. Nah oke, sekarang gantian, Anda hebat. Wah, baik ya, luar biasa. Kita luar biasa, kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan, amin. Kita hebat, kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa beribadah. Itu buktinya Anda hebat dan luar biasa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Baik teman-teman, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena saya sudah cukup terkenal. Nah gitu ya. Waktu saya kuliah dulu di STT Iman, semua teman-teman saya presentasi semua. Giliran saya presentasi ya tentang kepemimpinan.
Dan mereka ketawa kalau saya presentasi. Kenapa? Karena saya nggak bisa sebut R. Wah, mereka ketawa gitu. Sedikit agak minder waktu itu. Tetapi dosen kepemimpinan saya bilang, Anda punya bakat yang luar biasa. Saya bingung, bakat apa gitu. Talenta yang luar biasa, talenta apa gitu ya. Anda punya kelebihan apa? Jujur waktu kuliah itu, waduh, saya sebelum dibentuk, sebelum bertobat, saya hancur-hancuran. Tetapi dibilang Anda luar biasa. Saya tanya, apa Pak? Yaitu kelebihanmu, kamu tidak bisa sebut R. Kok itu kelebihan bagi saya ya? Tapi bagi dosen saya itu kelebihan. Nah, dia kasih tahu, kalau kamu khotbah nanti suatu saat diundang di mana-mana, baik di gereja kamu, di tempat pelayanan kamu, dimanapun Tuhan pakai kamu, pasti kamu dikenal oleh jemaat. Dikenalnya seperti apa ya? Nah, dia kasih tahu, kalau kamu diundang khotbah, pasti orang ingat kamu. Itu loh pendeta itu, pendeta Sadarman. Orang bisa melupakan nama kamu, tapi orang gak bisa lupakan ini. Itu loh pendeta yang gak bisa sebut R itu. Nah gitu ya. Waduh, nah itu yang membuat saya percaya diri kembali sampai hari ini. Nah teman-teman, kadang-kadang kekurangan kita dan kelemahan kita kadang-kadang Tuhan pakai itu. Amin. Jangan minder teman-teman. Ya, jangan minder. Setiap kita punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Baik, teman-teman, pagi ini kita akan bersama-sama belajar satu tema yang sangat bagus sekali, terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43, ya. Temanya yaitu for insecure to bersyukur. Ya, ini yang kita bersama-sama nanti bahas dan pikirkan dan juga renungkan. Baik, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Oke, kita semua buka teman-teman supaya kita bisa memahami firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Karena ini cuma satu ayat, saya mengajak kita teman-teman membaca semuanya, oke? Baik, udah ya? Dengan suara yang lantang, oke? Biar para malaikat di surga itu wah semangat mendengarkan ya. Baik, 3, 2, 1. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Sekali lagi, 3, 2, go. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dan dibangkitkan dalam kekuatan. Nah teman-teman, dalam satu ayat ini kita belajar, ya, dalam kelemahan kita sebagai manusia yang terbatas, kita tidak mampu melakukan yang terbaik. Namun hari ini kita belajar untuk memiliki hati teman-teman dan sikap untuk tidak mengeluh dan selalu bersyukur dalam segala hal. Ya, siapa yang di sini yang selalu mengeluh? Bersungut-sungut. Jangan unjuk teman. Pasti setiap kita termasuk pendeta, termasuk juga loser, kadang-kadang di situasi dan titik tertentu kita mengeluh. Betul atau betul? Betul ya? Itu ya. Saya nggak kasih contoh lah. Teman-teman tahu contohnya, kenapa kita kadang-kadang mengeluh. Nanti ada contoh yang lain di akhir khotbah ini. Kenapa kadang-kadang yang manusia itu mengeluh, ya, kecewa, ya, dan sebagainya. Baik, sebelum kita masuk ke situ, saya mengajak semua teman-teman melihat, ya, surat Paulus ini dimulai dari pasal 1 dulu, ya, supaya kita paham maksud dari 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Teman-teman, kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 1, kita melihat di sana jemaat Korintus adalah jemaat yang dilayani oleh Paulus. Siapa? Dilayani dan dirintis oleh Paulus. Dengan apa? Dengan Injil. Apa itu Injil? Kebenaran firman Tuhan. Sehingga teman-teman, pelayanan Paulus banyak jiwa-jiwa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu luar biasanya Tuhan kita. Tuhan pakai seorang Paulus yang dulunya jahat. Tuhan pakai Paulus seorang yang menganiaya jemaat. Setelah dia percaya Yesus, luar biasa pelayanannya.
Dulu juga kehidupan saya seperti itu. Pernah masuk penjara, pernah, banyak deh. Ya, pernah pakai ilmu hitam, teman-teman pernah tahu kesaksian saya. Dan pernah seperti orang gila, pernah gila dan dikerangkit di satu tempat. Itu berapa bulan. Itu kehidupan saya. Tapi setelah percaya Tuhan, Tuhan ubahkan, Tuhan proses hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya, puji Tuhan, Tuhan pakai. Nah, itulah kehidupan Paulus, teman-teman. Sehingga kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, teman-teman, pasal 1 ayat 4 sampai 9, di sana Paulus memuji jemaat Korintus. Dia kasih pujian. Kalau kita memperhatikan Paulus memulai kalimatnya dalam ayat 4. Apa kalimat Paulus di dalam ayat 4 pasal 1? Paulus berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Itu di ayat 4. Pertanyaannya teman-teman, kenapa Paulus ini bersyukur melihat jemaat-jemaat Korintus ini? Jawabannya di ayat 5, pasal 1. Sebab di dalam dia, sebab di dalam dia, di sini jemaat Korintus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Artinya dulu jemaat Korintus itu enggak ada apa-apanya. Bisa diibaratkan enggak pintar lah. Ya, enggak pintar bercakap-cakap dan sebagainya. Tetapi Paulus mengatakan, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dilanjutkan, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena mereka hidup di dalam Tuhan. Nah, ini bedanya loh. Ya, anak Tuhan yang sudah hidup dalam Tuhan dan anak yang tidak hidup di dalam Tuhan. Apa bedanya teman-teman? Di luar sana banyak orang pintar, setuju enggak? Banyak orang pintar. Ya, wakil DPR kan, pintar-pintar semua kan? Yang kerja di pemerintahan itu pintar semua, enggak ada yang bodoh, enggak ada yang goblok, enggak ada. Ya, tetapi teman-teman, mereka tidak berhikmat dalam mengerjakan tanggung jawab mereka. Ini yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman di tempat ini. Milikilah karakter Kristus di dalam hidupmu. Amin. Dimanapun nanti engkau bekerja, engkau menjadi anak yang jujur. Sehebat-hebatnya engkau kuliah di Amerika, di Singapura, di mana di luar negeri, kuliahmu hebat, tapi kalau engkau jujur, hancurlah engkau. Akhir-akhir ini kita melihat ada menteri yang ditangkap, saya enggak sebut namanya. Itu orang hebat, pintar, tetapi tidak jujur. Ini yang penting kita tanamkan, kita pegang dalam hidup kita, miliki kejujuran. Kalau Anda tidak jujur, prestasimu hancur semua. Amin. Dan bagaimana kita memiliki ini? Itu hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Seperti jemaat Korintus. Tetapi teman-teman, jemaat Korintus di mata Paulus sangat luar biasa. Kenapa? Karena iman mereka cepat sekali bertumbuh dan kasih karunia Tuhan yang mereka terima dipakai untuk menjangkau jiwa. Sehingga melalui jemaat Korintus yang percaya Yesus ini, sungguh-sungguh melalui kehidupan mereka banyak jiwa yang dimenangkan. Ya, setelah mereka diselamatkan, mereka menjangkau jiwa, mereka memuridkan. Diselamatkan lagi, mereka menjangkau jiwa, dimuridkan lagi, sehingga bertambahlah jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Begitu juga dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa saya diselamatkan? Kenapa Anda diselamatkan? Karena Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu, yaitu untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Aduh lalu segimana sih menjangkau jiwa? Saya nggak bisa memberitakan Injil. Saya mau kasih tahu, jadilah surat Kristus yang terbuka. Artinya apa? Melalui sikap gaya hidupmu, engkau menjangkau jiwa.
Paulus mengatakan kepada Timotius, dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kesucianmu. Di situ kita sudah menjangkau jiwa. Sehingga teman-teman kita yang lalu, ini luar biasa ini. Ya, sikapnya itu loh memberkati saya. Sehingga saudara, teman-teman, tanpa kita sadari, kita sudah menjadi surat Kristus yang terbuka buat dia. Amin. Tapi kalau kehidupan kita nggak baik, perkataan kita, maaf, kata-kata yang kurang sopan, kata-kata binatang, bagaimana kita menjadi surat Kristus yang terbuka? Bagaimana kita mengajak mereka datang ke gereja? Wih, di gereja saya loh ada acara yang bagus, pembicaranya hebat, ada makanan yang enak-enak, ada show dan sebagainya, bla bla bla. Hei, saya mau kasih tahu teman-teman, dia nggak lihat itu, tapi dia lihat hidupmu dulu. Tapi kalau hidup kita mencerminkan Tuhan menjadi surat Kristus yang terbuka, yakin dan percaya, mereka akan ikut. Itulah kami, ada istri saya di belakang, jujur kalau ketemu orang nggak pernah, datang ke gereja dong, ya nanti selamat, enggak. Dari dulu saya merintis sampai sekarang, enggak. Tapi kami menunjukkan sikap kami. Lama-lama mereka ikut kok. Kalau mereka sakit, boleh enggak saya doakan? Tapi saya pakai nama Tuhan ya, boleh? Boleh. Di situ. Habis kami doakan, saya enggak datang ke gereja ya. Enggak, ada orang yang mau seperti itu dan ada orang dalam pengalaman saya, ada orang-orang tertentu enggak mau diajak seperti itu. Nah, kita doakan udah. Lama-lama juga nanti ikut. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, jemaat-jemaat Korintus seperti itu. Mereka luar biasa dalam kerohanian menjangkau jiwa. Namun teman-teman, di sisi lain, jemaat Korintus tidak dewasa dalam berjemaat atau dalam membangun komunitas sebagai tubuh Kristus. Itu kita bisa lihat dalam ayat 12. Kalau kita membaca di situ, mereka terpecah beberapa golongan. Ada yang berkata, aku ini loh golongan Paulus. Aku ini loh golongan Apolos. Bukan, aku ini golongan Kefas. Ada yang berkata bukan, aku juga ini adalah golongan Kristus. Ya, sehingga dalam pasal 3, Paulus dengan keras menegur jemaat Korintus. Dan berkata, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Artinya apa, teman-teman? Kenapa di dalam komunitas, di dalam gereja ada perpecahan? Biasanya kalau pembina itu ganti, udah mulai terjadi tuh perpecahan. Aku lebih suka Lose itu. Aku lebih suka Lose itu. Kepemimpinannya bagus. Kalau Lose ini enggak. No, jangan. No, itu enggak boleh. Itu menimbulkan perpecahan di dalam komunitas, di dalam gereja. Saya mengharapkan teman-teman di sini jangan ada sifat dan pemikiran seperti itu. Kalau Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan di sini, taatilah. Taatilah. Kalau dia menyampaikan firman, ikutinlah. Jangan enggak suka ya. Biar aja dia ngomong di situ. No. No. Itu kita harus hilangkan. Ya. Maka membangun satu komunitas harus bersatu. Amin. Di tempat ini pemuda-pemudi youth GKI Pinang Sia harus bersatu. Kalau enggak bersatu, habislah. Saya yakin kalau enggak bersatu, setahun ke depan ini akan kosong. Tapi kalau kalian bersatu teman-teman, membangun komunitas yang baik, tidak ada geng Halilintar, geng Cowboy, ya, geng Blackpink, ya, waduh, habislah, hancurlah. Yakin deh, hancur. Tapi kalau kita bersatu, bersama di dalam Kristus, akan semakin hari semakin bertumbuh komunitas ini. Amin. Maka itulah jemaat Korintus. Mereka hebat dalam kerohanian, tetapi di sisi lain mereka punya satu pergumulan, yaitu ada golongan-golongan yang lain. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan mereka dalam ayat 10.
Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu. Ini pesan Paulus juga buat saya dan buat Anda. Jangan ada perpecahan di antara kita. Ya, halo. Biasanya dalam gereja pemuda-pemudi yang saya temui ini pengalaman. Dia pacaran sama si A dalam komunitas di dalam gereja. Dalam perjalanan waktu putus. Si Butek nggak datang ke gereja. Si Ucok juga nggak datang ke gereja. Udah hilang. Kenapa? Putus. Halo, dewasalah. Dewasa. Si A konflik sama si B. Minggu depan gak datang ke gereja. Halo, dewasalah. Itu bukan sifat anak Tuhan, amin. Ya, bukan sifat anak Tuhan. Maka Paulus menasehatkan kita hari ini, kita harus tetap bersatu sehati dan sepikir. Kenapa sehati dan sepikir? Karena pikiran saya dengan pikiran Anda beda. Pikiran adik ini dengan ini beda. Pikiran Lause juga dengan Anda beda. Dan bagaimana menyatukan pemikiran yang berbeda itu? Itu susah loh teman-teman. Kalau kita enggak satu tubuh di dalam Tuhan, maka pecahlah. Karena kita berbeda pemikiran, beda pendapat dan sebagainya. Nah bagaimana menyatukan itu? Yaitu kita punya fondasi, yaitu Kristus. Amin. Kalau kita enggak jadikan firman Tuhan dan Kristus dalam hidup kita sebagai fondasi, halo, hancurlah. Si A maunya begini, si B maunya begini, enggak nyambung. Ya udah, jalanin aja lah. Biasanya terjadi konflik itu kalau acara Natal, acara Paskah, acara lain lah, acara gereja, ulang tahun. Biasanya terjadi seperti itu. Hari ini saya berkata kepada kita, mari kita sehati, sepikir. Boleh kita beda pendapat, boleh beda pemikiran, tetapi jangan sampai pecah. Dalam pasal 15 ini jemaat, ya, iman jemaat Korintus mulai goyah. Dalam pasal 15 tadi ya yang kita baca. Mulai goyah, iman mereka mulai goyah. Kenapa? Karena mereka mendengar ada pengajaran palsu yang membuat mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Maka dalam pasal 15 ayat 12 kalau kita baca di sana, ya, di dalam pasal 15 juga di ayat 1, Paulus kembali mengingatkan mereka. Yang pertama, ya, karena di dalam pasal 15 ini kalau kita baca terjadi iman mereka goyah. Mereka mendengar pengajaran-pengajaran palsu. Ya. Nah, berkaitan dengan ini saya mau kasih tahu ke kita. Sekarang pengajaran-pengajaran palsu di luar sana itu banyak. Salah satu contoh yaitu pengajaran saksi Yehova. Di daerah saya, ini gereja saya di depan, dan ini gereja Katolik. Gereja Katolik itu besar. Ya, bisa ribuan orang kalau ibadah di sana. Di sampingnya ada saksi Yehova. Tiap pagi di situ. Setiap orang masuk ke pintu, ya, pintu gerbang, mereka bagi itu apa itu? Kertas. Ya. Dan ada beberapa orang juga yang masuk ke mereka. Hati-hati teman-teman. Kalau kita nggak kuat nih loh dalam firman, udah terjerumus di sana. Makanya penting saya bersyukur tadi ada beberapa ini ya, ya, pembinaan itu bagus itu, ikutin itu. Jangan bilang malas apaan gitu. Itu satu pembentukan iman kita supaya kita jangan terpapar dengan ini pengajaran-pengajaran palsu ini seperti jemaat Korintus. Maka dalam ayat 1 dalam pasal 15 sampai 2, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa karena Injillah kamu diselamatkan. Paulus mengingatkan kembali, jangan goyah, jangan kendur. Kenapa? Karena Injil kamu diselamatkan. Itu di ayat 1 dan 2. Di ayat 3, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa Yesus mati karena dosa-dosamu. Itu yang harus kamu ketahui, kata Paulus kepada jemaat Korintus.
Yesus itu datang ke dalam dunia karena dia ingin menebus dosa-dosamu sehingga dia mati di atas kayu salib. Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Dalam ayat 3 pasal 15, Paulus mengingatkan bahwa Yesus telah dikuburkan pada hari yang ketiga, ia telah bangkit kembali. Dalam ayat 5, pasal 15, Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Di sini Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Ayat 6, Paulus mengingatkan kembali, Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan di ayat 8 yang terakhir, Paulus mengatakan bukan hanya kepada mereka, tetapi Yesus juga menampakkan diri kepadaku. Artinya di sini Paulus mengatakan, jangan goyah, jangan mundur. Yesus itu hidup, telah bangkit dari kematian. Dan buktinya dia menampakkan diri kepada Kefas, kepada kedua belas murid, dan termasuk kepadaku. Itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Teman-teman, melalui penjelasan di atas Paulus di sini meyakinkan kembali jemaat Korintus bahwa ada kebangkitan orang mati. Seperti Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga teman-teman, dalam pasal 15 ayat 13, Paulus mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka juga tidak dibangkitkan. Yesus tidak dibangkitkan. Kata Paulus dalam ayat 14, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus mengatakan, Yesus itu bangkit loh. Kalau dia nggak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sia juga pemberitaan Injil itu kepada kamu dan kepada semua orang. Yesus itu sudah bangkit. Ya. Maka dalam ayat 17 Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, Paulus menegaskan dan meyakinkan jemaat Korintus dalam ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini penekanan Paulus di pasal 15 ayat 20. Yesus telah bangkit. Maka jangan takut, jangan bimbang. Yesus bangkit kok. Sehingga teman-teman timbul lagi pertanyaan. Berarti kalau ada kebangkitan seperti apa orang mati dibangkitkan? Mereka bertanya lagi. Maka dalam ayat 35 sampai 54 pasal 15 di sana Paulus menjelaskan dengan jelas sekali. Ya, saya ambil dua ayat saja. Di ayat 40 mengatakan, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Di ayat 50, daging dan darah, daging kita ini dan juga darah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Paulus menjelaskan itu di ayat 50 dan juga 40. Nah teman-teman, dari penjelasan Paulus dalam ayat ini, Paulus kembali meyakinkan jemaat Korintus bahwa percaya Yesus tidak sia-sia walaupun kita meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena ada pengharapan yaitu kebangkitan. Amin. Maka dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam 1 Korintus 15 ayat 43, Paulus mengatakan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Nah teman-teman, inilah pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Percaya Yesus itu tidak sia-sia. Amin. Menjadi pengikut Yesus itu tidak sia-sia. Tadi WL luar biasa loh. Berikan tepuk tangan dulu dong buat WL ini. Ya. Memimpin pujiannya kekinian. Kekinian. Kalau kami di sana lompat-lompat lebih lagi. Untung panggungnya enggak rubuh. Ya, bagus.
pertahankan itu. Tapi saya mau katakan, melayani tidak sia-sia. Amin. Anda datang di tempat ini tidak sia-sia. Ya, walaupun boring, membosankan, tapi saya mau katakan tidak sia-sia. Ya, Anda datang di tempat ini latihan. Kapan latihan? Hari apa? Sabtu, Jumat ya, nggak tahu Sabtu. Ya, Anda membayar harga. Ya, Anda membayar harga waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Saya mau katakan tidak sia-sia. Anda menjadi pengikut murid Kristus hari ini tidak sia-sia. Kenapa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka teman-teman, di waktu yang singkat ini, pergunakan waktu itu dengan baik. Amin. Tuhan, ini hidupku. Selagi aku bisa, selagi aku mampu, aku lakukan. Ya, selagi aku sehat, aku kerjakan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Well, tadi sudah menunjukkan itu. Mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Dan bukan hanya kita yang dilayani, tetapi Tuhan yang hidup dilayani. Betapa kagumnya Tuhan melihat para WL tadi. Ayo mari kita angkat tangan, memuji Tuhan. Betapa kagumnya Tuhan melihat anak-anaknya memuji Dia. Betapa kagumnya Tuhan melihat kita hari ini yang mengangkat tangan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan kagum dalam hidup kita. Maka teman-teman, tidak ada yang sia-sia mengikut Tuhan Yesus. Maka ketika kita melayani Tuhan, persiapkan diri dengan baik. Bila membantu orang lain yang membutuhkan, maka bantulah dengan ikhlas. Tentunya ya, tujuan khotbah ini, kita manusia yang terbatas dan memiliki kelemahan dan kita tidak mampu melakukan yang terbaik. Ya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan, ya, yang sudah ibadah setiap minggu, persekutuan saya lihat tadi, ya, setiap minggu ada komsel melalui renungan dan lain-lain. Kita harus belajar melatih hidup ini, melatih hidup kita untuk memiliki hati dan sikap yang tidak mengeluh. Mengeluh terus menerus, bersungut-sungut terus menerus. Boleh, bukannya nggak boleh bersungut-sungut ya. Ya. Namanya juga kita manusia, pasti ada bersungut-sungut. Tapi kalau terus bersungut-sungut, mengeluh terus, wah itu juga yang bahaya. Nah teman-teman, apa yang membuat seseorang mengeluh dan bersungut-sungut? Yang pertama, karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Betul atau betul? Kenapa seseorang mengeluh terus menerus dan bersungut-sungut? Yang pertama, karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Boleh ditampilkan ayatnya, Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Nah, coba kita lihat ya, bangsa Israel ini loh. Ya, mengeluh, bersungut-sungut terus, ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Oke, kita baca bersama-samanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Oke, bisa ditampilkan. Nah, ini dia. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Temberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang merah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, karena mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka bersungut-sungut. Ya, kenapa bersungut-sungut? Karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Bukankah kita juga seperti itu? Ya, udah punya iPhone terendah apa Pak? 10. iPhone, itu terendah ya. Keluaran tahun berapa itu Pak? 2020 ya? 16 ya. Itu harganya berapa Pak?
10 jutaan kali ya. Udah punya iPhone, ya baguslah. Pengen punya iPhone yang keluaran baru 14 ya. Wah, luar biasa. Boleh nggak? Bukannya boleh nggak boleh. Apakah itu bermanfaat buat kita? Kalau itu mendukung pekerjaan kita boleh-boleh aja, bukannya nggak boleh. Tetapi kalau hanya sekedar hedon, hanya gaya aja, nah itu loh. Sehingga ketika kita nggak mampu beli, nggak mencapai apa yang kita harapkan, nah kita bersungut-sungut di situ. Betul atau betul teman-teman? Ya, aduh Tuhan, kenapa sih? Kenapa papa mama saya miskin? Kenapa nggak punya uang? Anda mulai masuk ke situ loh, menyalahkan orang tua, bersungut-sungut kan? Ya, kenapa sih begini? Atau punya mimpi, teman-teman punya mimpi pengen kuliah di satu kampus yang terkenal, tetapi tidak tercapai karena mungkin keterbatasan ekonomi. Mulai bersungut-sungut. Kenapa anak yang lain bisa kuliah di sana? Kenapa saya enggak? Mulai menyalahkan orang tua. Kenapa saya hidup kita begini Pak? Mengapa hidup kita begini Mak? Kenapa enggak enak seperti anak yang lain? Mulai bersungut-sungut di situ. Nah ini bahaya bersungut-sungut teman-teman. Ya, yang pertama karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Yang kedua, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Coba lihat Keluaran 16 ayat 2. Kita lihat di slide, Keluaran 16 ayat 2. Yang kedua, apa yang membuat kita bersungut-sungut dan mengeluh, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Keluaran 16 ayat 2. 3, 2, 1. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Ya, kalau kita membaca ayat berikutnya, mereka membandingkan diri waktu mereka di Mesir. Dulu kita makan enak. Ya, kita makan daging. Lah di padang gurun kita makan apa ini? Gak enak. Kadang-kadang kita begitu teman-teman. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Melihat teman-teman di Facebook jalan-jalan. Ya, dia posting, biasanya di Facebook loh, mereka posting itu yang baik-baik aja. Yang gak baik-baik gak diposting. Ya, masa kesusahannya diposting di Facebook? Aduh, aku kere hari ini. Gak bisa jalan-jalan, itu jarang ya saya lihat. Tapi yang diposting apa? Kalau lagi di Bali jalan, oh aku lagi di sini guys, di pinggir pantai, bule-bule tuh lihat guys. Nah kita lihat tuh, mulai membandingkan diri. Ya, kok dia bisa jalan-jalan, ya aku sayang gak ya? Sehingga mulai apa? Bersungut-sungut, ya mengeluh, gak semangat lagi dan sebagainya. Dan yang ketiga, apa yang membuat seseorang mengeluh dan bersungut-sungut? Fokus pada diri sendiri. Ya, nasib buruk. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1. Bilangan pasal 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama Bilangan pasal 11 ayat 1. Oke. 3, 2, 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ya, yang ketiga, karena kita fokus pada diri, nasib buruk yang kita alami. Ya, seperti bangsa Israel ini, mereka terus bersungut-sungut, kenapa ya hidup begini? Ya, kenapa hidup begini? Padahal Tuhan punya tujuan di sana, Tuhan punya maksud di sana. Tapi kita enggak lihat itu, yang kita lihat apa? Yang ada di depan kita, masalah pergumulan yang ada di depan kita. Sehingga kita lupa kebaikan Tuhan itu. Apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel? Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir kan? Mereka berdoa kan? Tuhan keluarkan kami dari Mesir. Tuhan keluarkan mereka. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun mereka. Enggak kelaparan, enggak kepanasan, enggak kedinginan. Tetapi ketika mereka menghadapi kesulitan, yang ada di depan mereka sesuatu yang buruk, mereka melupakan kebaikan Tuhan dan akhirnya mereka bersungut-sungut. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan meninggalkan kita? Bukankah kita juga seperti itu teman-teman? Apa yang membuat kita bersyukur dalam hidup ini? Jangan lihat apa yang sedang kita alami,
tapi lihat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Amin. Kalau kita terus melihat apa yang kita alami, maka kita lupa kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan ini dia mati di atas kayu salib. Maka jangan lihat apa yang tidak ada, tapi lihat apa yang ada yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kalau lu lihat apa yang tidak ada banyak, iPhone 14 nggak ada. mobil Ferrari nggak ada. Oh banyak, kalau kita urutkan, oh banyak. Ya, maka lihat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Setuju? Kalau kamu lihat apa yang tidak ada, itu yang membuat kita bersungut-sungut. Yang terakhir, orang yang selalu mengeluh bersungut-sungut, kehilangan sukacita. Mukanya kayak muka pepaya. Ya, nggak ada sukacitanya. Orang yang bersungut-sungut kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera ini mahal dan tidak ternilai. Boleh Anda banyak uang, papa mama Anda boleh banyak uang, tapi kalau nggak ada damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam hidupmu, hancurlah, berantakan. Orang yang bersungut-sungut tidak produktif. Sekolah tidak produktif, kuliah juga begitu, kerja juga begitu, melayani juga begitu, tidak produktif. Dan yang keempat, iman kita terganggu. Maka teman-teman, bagaimana kita menghilangkan rasa bersungut-sungut dalam hidup ini? Yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 14 sampai 15 mengatakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, apalagi melayani Tuhan. Kok saya mulu sih? Ini Lawson nih apa salah orang atau gimana sih? Ya, dia nggak tahu saya capek. Ya, kok saya mulu? Wajar kalau kita mengeluh. Tapi kalau kita menolak pelayanan, kebangetan. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ketika Lawson mempercayakan Anda WL, ambil kesempatan itu. Ketika Lawson mempercayakan Anda sebagai pemain musik, ambil kesempatan itu. Belum tentu ada minggu depan kesempatan yang sama. Amin. Lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut. Nah, bagaimana kita mengubah kebiasaan mengeluh dan bersungut-sungut menjadi pribadi yang bersyukur? Selalu ingat kebaikan Tuhan, baik yang kita lewati maupun yang belum dilewati. Di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mengubah rasa bersungut-sungut? Yaitu selalu bersyukur kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Amin. Kalau mengeluh, bersungut-sungut terus, seperti jemaat Korintus ini, mereka udah percaya Tuhan, terus mereka mendengarkan ajaran palsu, mereka mengeluh, bersungut-sungut. Wah, ternyata nggak ada kebangkitan. Makanya Paulus memberikan penjelasan tadi. Ada kebangkitan, Yesus aja sudah bangkit dan dia sudah menampakkan diri kepada Kefas dan termasuk kepada aku. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, itu menghilangkan sukacita dan imanmu mulai kendor. Maka selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, Anda sekolah, itu karena siapa? Karena Tuhan memberkati orang tuamu. Anda bisa masuk kuliah, itu karena Tuhan yang memberkati orang tuamu. Anda bekerja itu karena Tuhan yang memberkati Anda. Sehebat-hebatnya Anda, maka yang lebih hebat adalah orang tuamu dan Tuhan. Amin. Setinggi-tingginya jabatan Presiden kita Joko Widodo, tapi yang hebat adalah orang tuanya, karena orang tuanya menyekolahkan dia dari SD sampai kuliah. Orang tua.
Dan siapa yang memberkati orang tua? Yaitu Tuhan. Selalu ingat Tuhan dalam hidupmu. Dimanapun Tuhan pakai nanti, sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai pemimpin perusahaan, selalu ingat Tuhan dan dukung pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya meminta teman-teman semuanya merenungkan, mungkin selama ini Anda bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan, apa yang harapan Anda yang belum tercapai sehingga Anda membuat bersungut-sungut dan tidak lagi ikut komsel, tidak lagi ikut persekutuan. Lause hamba-hamba Tuhan di tempat ini mengajak Anda, mendoakan Anda, tetapi Anda mengeraskan hati. Hari ini saya berkata, kalau Anda terus bersungut-sungut, sukacita hilang, damai sejahtera hilang, maka kita harus matikan itu. Karena iblis memakai itu menjatuhkan kita. Ambil satu komitmen hari ini. Mungkin dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan yang Anda lewati, Anda terus bersungut-sungut. Mungkin hari ini juga Anda bersungut-sungut. Maka mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, sehingga saya tidak melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Silakan tundukkan kepala. Ambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau bersyukur dalam hidup ini. Saya bisa sekolah hari ini karena orang tua, karena Tuhan. Sebentar lagi aku lulus sekolah dan masuk kuliah. Biayanya besar, tapi saya bisa masuk ke sana. Itu karena Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini saya bersungut-sungut, mengeluh terus Tuhan. Lihat anak-anak pemulung di luar sana yang hidup di dalam kolong jembatan. Anak-anak pemulung yang berjuang supaya bisa sekolah. Berjuang menjual botol bekas, barang-barang bekas, hanya ingin makan. Tapi kita bersyukur. Bukan kita membandingkan hidup kita dengan mereka. Tapi kita bersyukur Tuhan telah memberkati hidup kita. Silakan berdoa. Bila Tuhan yang akan menolong Anda, memberkati Anda. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada kesempatan yang baik ini. Engkau mengingatkan kami dari kehidupan jemaat Korintus, mereka bersungut-sungut, mengeluh. Begitu juga dengan bangsa Israel yang Tuhan selamatkan. Bangsa yang Engkau kasihi, tapi mereka mengeluh dan bersungut-sungut. Terkadang kami juga sebagai anak-anak-Mu seperti itu Tuhan. Ketika harapan kami tidak tercapai, ketika kami melihat orang lain lebih enak daripada kami, mulai kami bersungut-sungut, mengeluh, dan melupakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Dan ajarlah kami ke depan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan dengan bersyukur, dan bersyukur. Karena bersyukur itulah yang membuat kami bahagia. Bersyukur itulah yang membuat kami melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Berkatilah anak-anak yuk di tempat ini. Kasih damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran, memberikan hikmat dalam kehidupan mereka untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk, shalom semuanya. Saya kembalikan kepada OL. Oke, thank you Lause untuk firman Tuhannya. Sekarang kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, abis ini kita ingin memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Oh iya, teman-teman silahkan duduk. Ya, kita ingin memberikan persembahan. Sambil kalian memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Na
berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang telah Engkau berikan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu juga. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta oleh Koko Geri. Oh iya, duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Maaf. Terima kasih ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik. Boleh next slide-nya? Oke, selamat datang bagi teman-teman yang hadir dalam ibadah kali ini. Sepertinya mukanya familiar semua ya. Nggak ada yang baru. Muka lama. Mau ngingetin kalau kita bakal ngadain ibadah tiap minggu pukul 10 secara onsite. Next. Special thanks pada Lausa Sadarman yang telah memberikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Lausa dan keluarga. Next. Warta minggu depan yang akan dibawakan oleh Lausa Efraim dengan tema Slot versus Diligent. Diambil dari ayat Amsal 12 ayat 27 sampai 28. Next. Nah, ini reminder we have morning devotion. Jadi setiap paginya Lausa Efraim, Ciden juga Lausa Tono akan memberikan kita sebuah renungan pagi setiap harinya. Teman-teman semua udah join grup WhatsApp-nya kan? Udah, oke, next. Nah, ini adalah our social media. Yang pertama di Instagram yaitu di @pinangsians yang berisi flyer dan juga highlights dari ibadah setiap minggunya. Kemudian ada YouTube GKI Pinangsia Gloria yang akan menyediakan tayangan ulang dari setiap ibadah minggunya dan juga suatu program yaitu A Moment with God. Jadi teman-teman udah nonton belum nih? Ayo terakhir Ya, episode berapa, ayo. Kita harapin sih teman-teman semua mulai ditonton ya, soalnya kita kan ada timnya udah capek-capek siapin. Oke, next. Oh ya, sama hari ini ada CEO dan juga ada konsumsi di depannya. Jadi jangan langsung pulang ya teman-teman. Oke, Jangan thank kabur ya you. teman-teman. Thank you Koko Geri. Oke, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita sekali lagi menaikkan pujian kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah ini. Oh iya, teman-teman boleh berdiri sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kembali berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di penghujung ibadah kami pada siang ini Tuhan, kami bersyukur campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memampukan kami menaikkan pujian, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah segala apa yang kami lakukan pada siang ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan dalam ibadah ini kalau kami belum sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami di minggu-minggu yang akan datang, sehingga kami bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, hamba mendoakan anak-anak youth di tempat ini ya Tuhan, yang sedang sekolah, kiranya hikmat, anugerah dari Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak youth yang sedang sekolah, biarlah mereka Tuhan bertanggung jawab dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka di sekolah. Dan hamba berdoa biarlah mereka menjadi pribadi yang jujur ya Tuhan dan bertanggung jawab, sehingga anak-anak sekolah ini Tuhan bisa menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Berkati juga orang tua mereka Bapa, kiranya juga Tuhan berkati kesehatan, keluarga, dan terlebih lagi bisnis dan pekerjaan mereka masing-masing. Hamba juga mendoakan ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah menyelesaikan sekolah dan akan masuk kuliah, Tuhan juga memberkati supaya Tuhan berikan hikmat untuk memilih kampus di mana mereka nanti akan belajar di sana ya Tuhan. Hamba juga mendoakan untuk teman-teman kami yang sudah menyelesaikan studinya Tuhan di dalam kuliah dan masuk di dalam dunia pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan memberikan hikmat sehingga bisa memilih tempat pekerjaan yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapa di dalam surga, hamba juga mendoakan untuk hamba-Mu Tuhan di tempat ini, Bapak Efraim sebagai pembina di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk membawa anak-anak yuk, anak-anak pemuda ini Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pakai dia dengan luar biasa Bapa, sehingga pelayanan hamba-Mu ini banyak anak-anak muda ya Tuhan yang rohaninya bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dijangkau melalui pelayanannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi firman yang bertumbuh, yang mengubah setiap anak-anak pemuda di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba mendoakan untuk setiap pengurus yang ada di tempat ini juga, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa sehingga mereka memikirkan untuk perkembangan pelayanan khususnya anak youth di tempat ini ya Tuhan. Sehingga melaluinya banyak anak-anak muda, anak-anak youth di luar sana ya Tuhan yang dibawa ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau memberikan pemimpin yang luar biasa untuk memimpin bangsa ini Bapak Joko Widodo. Untuk itu berkati dia Tuhan dan juga wakilnya, menterinya dan seluruh jajaran yang bekerja di dalam pemerintahan. Supaya Tuhan semua pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab dalam setiap tanggung jawab yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di mana nanti tahun 2024 ya Tuhan akan terjadi satu demokrasi di dalam bangsa kami ya Tuhan, yaitu pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Namun Tuhan akhir-akhir ini kami melihat terjadi satu politik yang tidak baik, yang saling menjatuhkan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah di bangsa kami ini Tuhan ada keharmonisan, ada kerukunan, ada kebersamaan ya Tuhan. Semua roh-roh yang memecah belah bangsa kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa menolong mereka ya Tuhan untuk bisa memahami bahwa kebersamaan itu adalah indah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberikan kepada kami pemimpin yang takut akan Tuhan di tahun 2024 ini. Sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang memiliki kebersamaan dan juga menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk keluarga kami masing-masing, baik yang sudah hadir pada minggu ini maupun juga yang belum. Tuhan juga pimpin, Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, sehingga keluarga kami Tuhan tetap
Engkau pelihara dan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Sebagaimana Tuhan menuntun kami di tempat ini, begitu juga ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan tuntun kami sehingga kami berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari teman-teman, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan pada siang ini. Kiranya berkat Tuhan ini senantiasa memampukan engkau dan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Happy Sunday and God bless you. Belum sih?